Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu semua, ini kita udah masuk liburan, ya, liburan akhir tahun. Anak-anak sekolah mulai pada libur, ya, dan alhamdulillah kajian juga masih bisa berjalan. Jamaah rahimani wa rahimahullah, hari ini kita akan membahas satu judul, ya, kian berisi, kian merunduk. Kian berisi, kian merunduk. Ini memang peribahasa, ya, atau sebuah kata hikmah dari atau yang biasanya diserupakan dengan padi, ya. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Peribahasa ini yang juga dipakai oleh banyak orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dalam memberikan pelajaran kepada kita. Semakin berisi harus semakin merunduk. Semakin banyak ilmu dan amal, itu harusnya semakin tawadhu', semakin merunduk. Bukan semakin tegak membusungkan dada dengan kesombongan karena banyaknya ilmu dan amal. Dan insya Allah itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Konsep kian merunduk, kian berisi, kian merunduk. Dan saya akan mulai langsung memberikan contoh kepada kita semua tentang orang-orang yang memiliki konsep ini dalam kehidupannya. Kian berisi, kian merunduk. Semakin tinggi ilmu dan amalnya dan imannya, tapi semakin low profile, semakin tawadhu', tidak sombong, tidak memperlihatkan kepada orang bahwa dia adalah orang yang terbaik. Semakin berilmu, semakin beramal, semakin beriman, dia tidak melihat orang itu seluruhnya di bawahnya. Tidak mengecilkan orang, tidak menghinakan orang, tidak meremehkan orang. Dan contoh yang akan saya sebutkan adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang orang ini memiliki ilmu yang sangat dalam, amal yang sangat banyak, iman yang sangat kuat. Bahkan orang ini pula banyak dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil ghaddan falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdi." Siapa yang ingin membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan kepada saya, maka bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abdi. Itu dia namanya, Ibnu Ummi Abdi. Ibnu Ummi Abdi, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mau baca Quran sebagaimana yang Jibril turunkan sama saya, baca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abdi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah SAW
juga pernah mengatakan tentang orang ini, atau pernah mengatakan kepada orang ini, "Iqra alayya al-Quran, wahai ibnu ummi abdin, bacakanlah kepada aku Al-Quran," kata Rasul. Nah, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil?" Apakah pantas ya Rasulullah, aku bacakan kepada engkau Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu turunnya kepadamu? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iqra," iya, bacalah. Akhirnya dibaca sama ibnu ummi abdi radhiyallahu anhu pembacaan pada Al-Quran, hingga Rasulullah SAW mendengar dari bacaan tersebut firman-Nya, "Fakaifa idh ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida." Rasulullah SAW mengatakan kepada ibnu ummi abdin, "Hasbukal ana, hasbukal ana." Ya, Rasulullah SAW mengatakan cukup. Kemudian dia melihat Rasulullah SAW telah menangis. Sebelumnya ada yang pernah dengar sahabat namanya Ibnu Ummi Abdi? Baru pernah dengar? Ini baru pernah dengar nih karena apa? Karena sering nyari-nyari tapi nggak ketemu. Apa yang jarang nyari juga? Tenang. Sebenarnya Ibnu Ummi Abdi itu terkenal, sebagaimana yang saya katakan di awal, terkenalnya. Cuma yang Rasul katakan dalam hadis itu, kan Rasul bilang, siapa yang pengen baca Quran sebagaimana diturunkan, bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdi. Ternyata orang ini bukan namanya Ibnu Ummi Abdi, karena Ibnu Ummi Abdi dalam bahasa Indonesia itu apa? Putranya Ummu Abdi, ya, putranya Ummu Abdi, ya, sebagai julukan. Terus siapa nama aslinya? Nah, ini yang kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu udah gak asing lagi sama dia. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud dengar dong. Nah, kalau belum dengar ini bahaya nih. Ini soalnya udah sangat viral sekali kalau Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini memang di antara sahabat yang memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran, dan dia memang di antara ulama di antara para sahabat. Ya, ilmunya memang baik. Dia sampai bilang tentang Al-Quran, dirinya dan Al-Qurannya, dia bilang, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu," demi Allah yang tiada ilah selainnya, "ma unzilat surah min kitabillah illa ana a'lamu anna unzilat." Tidaklah ada satupun surat yang turun kecuali aku tahu di mana surat itu diturunkan. "Wa la unzilatil ayatu min kitabillah illa ana a'lamu fi ma unzilat." Dan tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu sebabnya apa ayat ini turun. Orang punya ilmu tentang Al-Quran lengkap, 30 juz, 314 surat, dia tahu di mana turunnya. 6.000 lebih ayat dia tahu kenapa turunnya. Hari ini tidak ada orang punya ilmu seperti beliau, yang semua ayat dia tahu, semua surat dia tahu. Tidak. Sampai beliau mengatakan, "Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighu ibn rakibtu ilaihi." Namun dengan semua yang beliau miliki, beliau juga tawadhu. Dia bilang, tapi kalau ada yang mengatakan dirinya lebih dalam ilmunya tentang Al-Quran dibanding saya, pasti saya datangin. Ini di masa para sahabat sudah banyak yang meninggal. Tidak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mengetahui kapasitas dirinya. Tidak ada yang tahu sampai ayat per ayat kecuali saya sekarang. Ya, dan beliau adalah di antara qurra'us sahabah. Ya. Makanya rahimahullah, kian berisi, kian merunduk, kita bakal lihat di orang ini Abdullah bin Mas'ud. Gimana tidak Bapak Ibu sekalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan kepada kita, pernah berpesan di hadapan para sahabat-sahabat yang lain. Dan waktu itu, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang masih muda.
Ya, dia masuk Islam lebih awal di kota Mekah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk muhajirin. Ya. Rasul pernah bilang tentang Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, "Tamassaku bi ahdi ibni Mas'ud." Tamassaku, peganglah oleh kalian nasihat Abdullah bin Mas'ud. Pegang oleh kalian nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bayangin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memiliki perhatian terhadap nasihat yang keluar dari lisan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Bazzar dan yang lainnya, Rasul bilang, "Raditu li ummati ma radiya laha ibnu Mas'ud." Raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummi Abdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya rela dengan apa yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk umatku. Saya rela dengan seluruh putusannya Abdullah bin Mas'ud untuk umat ini. Memang akhirnya beliau diangkat jadi qadhi di daerah Kufah. Kata Rasulullah SAW, aku rela apapun yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk umat ini. Coba, ini rekomendasi dan pujian cukup global dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul rela dengan putusan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Rasulullah SAW rela dengan putusan Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud terkenal bahwa beliau adalah orang yang selalu berbeda dengan Al-Quran. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah berpesan juga kepada kita, kalau kalian dengar di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i sam'ak, maka pasanglah telinga kalian. Fa inna khairun tu'mar bihi aw syarrun tunha an. Karena setelah perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bisa jadi itu adalah perintah yang harus kalian lakukan atau larangan yang harus kalian jauhi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan segenap apa yang beliau miliki, ya, dari keilmuan, dari pujian dari Rasulullah SAW dan yang lainnya. Ini Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, pernah mengatakan satu hal yang akan mengingatkan kepada kita, ini orang kiat berisik, kiat berundung. Abdullah bin Mas'ud bilang, waktu beliau sedang dikerubungi atau didatangi oleh murid-murid yang begitu banyak, beliau bilang, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a 'abdi ithnan wa la hathaytum turaba 'ala ra'si wa la waditu anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi wa anni du'itu bi 'abdillah min rawdah." Beliau bilang di depan para murid-muridnya, kata beliau, jika kalian mengetahui banyaknya dosa-dosa saya, maka kalian tidak ada yang sanggup mengikutiku. Kalian tidak ada yang mau duduk denganku. Lihat, yang mengatakan dosanya banyak di sini siapa? Abdullah bin Mas'ud. "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a 'abdi ithnan." Kalau kalian tahu dosa-dosaku, saya jamin 2 orang saja tidak ada yang mau duduk di hadapan saya. Wala hafaitu turaba ala ra'si, dan kalian pasti lemparin kepala saya dengan berbagai macam pasir dan tanah karena kalian kecewa dengan saya, karena banyaknya dosa yang saya miliki. Wala waditu anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi, dan aku sangat bahagia jika Allah bisa mengampuni salah satu dari dosaku saja. Wa inni du'itu bi 'abdillah min rawdah, dan aku senantiasa masih dipanggil
Abdullah orang yang kotor. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengerti pikiran dari Abdullah bin Mas'ud. Ini boleh jamaah sini, Anda kasih waktu buat pindah. Silakan sini. Pindah silakan sini. Jangan tunggu banyak yang sholat kan. Kalian pindah? Silakan. Isi sebelah sini, nggak masalah. Nanti kalau dia datang sebelah belakang boleh, lewat depan boleh. Boleh. Coba. Ya. Baik. Jadi Abdullah bin Mas'ud, profil yang bakal kita lihat lebih dalam, kemampuan dia untuk semakin merunduk. Itu dia bilang. Dan dia ini bilang ya Bang, itu depan murid-muridnya, depan orang yang biasa kagum sama dia, depan orang-orang yang sangat mengharapkan kesempurnaan pada dirinya. Lau ta'lamuna dhunubi ma waqi'a 'abdi itsnan. Kalau kalian tahu dosa saya, kalian gak ada yang mau duduk sama saya. Bayangin coba. Wala afaitu turaba 'ala ra'si, dan kalian pasti kecewa dan menimbulkan pasir serta tanah ke kepala saya. Di sini saya ingin membawa jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk melihat bagaimana karakter para sahabat Nabi. Ini yang lagi mengaku dosanya banyak, itu Abdullah bin Mas'ud, yang Rasul pernah bilang pegang nasihatnya beliau. Ini yang lagi mengaku dosanya banyak, itu Abdullah bin Mas'ud, yang Rasul mengatakan saya rela apapun yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini yang lagi ngaku dosanya banyak, ini orang yang paling paham tentang 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran, 314 surat di dalam Al-Quran. Dia ini yang bilang, kalau kalian tahu dosa saya, nggak ada yang mau sama saya. Luar biasa. Ini jiwanya ahli ilmu. Ini jiwanya para sahabat. Semakin banyak ilmunya, semakin tahu bahwa dirinya banyak kekurangan. Semakin berisi amal, iman, takwa, ilmu, semakin tahu bahwa dirinya ini nggak pantas untuk membanggakan, nggak pantas untuk dibanggakan. Dan di sini kita tarik sedikit faedah Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, bahwa ciri ahli ilmu, ciri orang punya ilmu adalah banyak mengakui dosa itu. Bukan sombong merasa dirinya nggak banyak dosa, bukan. Ini biasanya tong kosong nyaring bunyinya yang begini. Gaya-gayaan doang seakan-akan gak punya dosa, padahal dosanya setumpuk, dosanya banyak, tapi di depan orang layaknya orang yang suci dan saleh, tidak merasa bahwa dirinya banyak kekurangan. Lihat Abdullah bin Mas'ud, kalau ada orang yang pantas untuk berjalan sesuai dengan dosa yang dimiliki, maka Abdullah bin Mas'ud pasti pantas untuk jalan dengan membusukkan dadanya, karena dosanya sedikit. Kita sadar tidak? Yang bilang dosa saya banyak itu Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita ini nggak sanggup sebagai manusia, kita nggak sanggup sebagai manusia untuk menerka-nerka apa ya dosanya Abdullah bin Mas'ud. Kok sampai dia mengatakan bahwa dosanya banyak? Kalau kalian tahu, kalian nggak mundur sama saya. Ini Abdullah bin Mas'ud yang Rasul berbicara tentang beliau, dan Rasul kalau ngomong itu wahyu, nggak mungkin keliru. Tamassaku bi'ahdi bin Mas'ud, kata Rasul. Pegang nasihatnya Abdullah bin Mas'ud. Saya rela dengan putusan Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian orang ini banyak dosa? Tidak mungkin. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini ulama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama di antara para sahabat. Ulama di antara para sahabat. Ini kelasnya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa dosanya banyak. Ini kian berisi, kian merunduk. Bukan banyak ilmu, banyak amal, banyak iman yang kuat, itu merasa bahwa dia terbaik. Tidak, sama sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Man kana mustannan falyastanna bil qadmat." Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, ambillah dari orang yang telah wafat. Itu Abdullah bin Mas'ud bilang, kalau mengambil suri tauladan, jangan dari saya yang masih hidup, ambil yang sudah meninggal.
Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Karena yang masih hidup itu nggak terbebas dan terjaga dari fitnah. Hari ini masuk masjid bisa jadi besok murtad masuk gereja. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Orang yang hidup tidak terbebas dari fitnah. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menolak untuk menjadikan orang-orang ini dia adalah suri tauladan bagi mereka. Tidak. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya tu'man 'alaihi fitnah. Siapa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud di waktu itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maksud saya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Abdullah bin Mas'ud juga sahabat, tapi dia nggak masukin namanya dia sebagai suri tauladan. Dia bahkan memberikan syarat, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang mau ambil contoh orang yang sudah meninggal. Siapa? Sahabat tapi yang sudah meninggal. Coba. Ini jiwa luar biasa. Padahal orang ini dapat pujian dari Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat yang lain memuji Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, keberaniannya tinggi, ketangguhannya luar biasa, keimanannya sangat kuat. Sampai di waktu fase Mekah ini fase terberat ya. Di mana orang kalau dikatakan dia adalah orang Islam, maka akan disiksa, akan dihukum, akan diperangi, akan diusir. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saat beberapa sahabat mengatakan siapa yang berani membacakan Al-Quran di depan Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu di depan Ka'bah itu tempat nongkrongnya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Nongkrongnya di masjid Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Masjidil Haram lagi kata tentang. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya berani. Saya bacain Quran sama mereka. Masih muda waktu itu. Dia jalan, langsung dia membacakan Al-Quran dengan suara yang lantang. Sampai orang-orang bingung, siapa nih? Siapa yang baca Quran? Semua orang melihat, oh, Ibnu Ummi Abdi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy begitu melihat yang baca Abdullah bin Mas'ud, lemah. Ini orang lemah. Apa yang terjadi? Dipukulin Abdullah bin Mas'ud, digebukin Abdullah bin Mas'ud. Bayangin Pak. Dia gara-gara baca Quran dipukulin. Sampai sahabat-sahabat yang lain itu nggak bisa nolong kecuali di titik terakhir. Ngelihat Abdullah bin Mas'ud sudah berdarah-darah baru mereka angkat. Karena itulah kemampuan mereka. Ya, baru bisa mereka angkat. Dan Abdullah bin Mas'ud setelah diangkat dengan berdarah-darah lalu beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau aradtum, kalau kalian mau besok ada lagi yang membacakan Al-Quran di sisi Ka'bah, la fa'altu, saya lagi orangnya." Digebukin. Kalau mau ada yang baca lagi, saya baca lagi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kita tidak meragukan bagaimana perjuangan beliau untuk Islam. Ini dengan segudang keistimewaannya. Dia bilang, "Lawadittu, law ta'lamuna dzunubi, kalau kalian tahu dosa saya, kalian tidak ada yang mau duduk sama saya." Coba kita cerna sedikit perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dosanya apa sih? Dulu kan gak ada Facebook, gak ada TikTok, gak ada YouTube, gak ada WhatsApp. Peluang melakukan dosa di zaman itu tidak seluas sekarang. Tapi dia mengatakan, kalau kalian tahu dosa-dosa saya, kalian tidak ada yang mau duduk sama saya. Ya subhanallah. Bukan berarti Abdullah bin Mas'ud ini banyak dosanya, tapi inilah karakternya para sahabat dan ahli ilmu. Dia nganggap dosa itu kalau dilakukan besar, mengkhawatirkan dan memberatkan. Makanya kita lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud yang lain, yang Rasul pernah bilang, pegang nasihat beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal mu'mina yara dhunubah كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه والفاجر يرى ذنوبه كالذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذبه عنه." Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya
seperti seseorang yang sedang duduk di bawah gunung, yang khawatir gunung ini tiba-tiba akan menimpanya. Setakut itulah seorang mukmin melihat dosa. Dan orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang fajir, yara dhunubahu kadzubabi marra ala anfi. Dia hanya akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu ditepak begitu saja dan pergi. Lihat, ini konsep Abdullah bin Mas'ud melihat dosa, jemaah rahimahumullah. Seperti seseorang yang sedang duduk di atas gunung lalu gunung ini akan menimpanya. Sekarang kalau kita tahu ya di gedung ini akan runtuh, kira-kira perasaan kita gimana? Cemas, takut. Dulu pasca tsunami misalnya, itu orang ke laut cemas, khawatir akan membinasakan dirinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud punya konsep dalam melihat dosa juga seperti itu. Ini sekali-kali ini ombaknya bisa aja langsung kemudian besar menghalang dirinya. Ya, itu konsep yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau melihat dosa itu, ya harus cemas, harus takut. Karena orang yang buruk itu kalau melihat dosa kayak lalat cuma digituin doang terbang. Jadi nggak peduli banget dengan dosanya. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud memberikan konsep kepada kita sebaliknya, bahwa seseorang kalau beriman dia harus melihat dosanya itu banyak. 1, 2, 3, 4, 5 dosa yang dia lakukan, walaupun kecil, tapi untuk orang yang beriman banyak. Inilah yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin banyak ilmu, iman, takwa, maka seseorang semakin banyak merasa dirinya kotor. Semakin banyak merasa dirinya kotor. Maka kalau sampai sekarang kita masih merasa diri kita bersih, berarti kurang ilmu, kurang iman, kurang amal, kurang takwa. Karena kalau ada orang yang boleh merasa dirinya bersih, Abdullah bin Mas'ud lebih pantas. Kalau ada orang yang boleh mengatakan bahwa dosa saya sedikit, Abdullah bin Mas'ud lebih pantas. Tapi itu tidak keluar untuk mereka. Kalimat-kalimat itu tidak akan keluar dari lisan-lisan yang bijaksana seperti Abdullah bin Mas'ud. Bahkan jemaah rahimahumullah, itu Abdullah bin Mas'ud salah satu contoh yang bisa masuk kepada peribahasa tersebut. Semakin berisi, semakin merunduk. Kita berapa surat sih yang kita tahu turunnya di Mekah atau di Madinah? Ya, kebanyakan kita nggak tahu. Ini Makkiyah atau Madaniyah. Ini turun setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kita nggak tahu. Abdullah bin Mas'ud nggak pakai lihat catatan, tahu. Abdullah bin Mas'ud mau lempar ayat apapun, dia tahu kenapa diturunkan ayat tersebut. Tuh hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Kita, ya, ini kadang surat-suratnya wal 'asr inna a'tainakal kautsar. Ini betapa tafsir kita, kekurangan kita luar biasa. Ya. Surat Al-Falaq yang biasa kita baca aja kita nggak tahu kenapa turunnya. Sebabnya apa? Ini Abdullah bin Mas'ud 300 lebih surat di dalam Al-Quran tahu semua. Tinggal lempar aja. Apa pertanyaannya? Dijawab. Dulu waktu Rasulullah SAW baru meninggal, itu di masjid banyak orang-orang bikin halaqah-halaqah zikir. Sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Ramai-ramai bertasbih 100 kali. Yang sebelah sana mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, bertakbir mereka bersama-sama 100 kali. Tabi'in yang melihat, ya, itu datangnya ke mana? Ke Abdullah bin Mas'ud. Dia tunggu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar di waktu subuh. Begitu keluar, kata Abdullah bin Mas'ud, ngapain kalian di hadapan rumah saya? Baru mereka menceritakan bahwasanya di sana di masjid ada orang-orang yang membuka halaqah dzikr.
halaqah zikir berjamaah. Akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau yang menasihatinya, kata beliau, sungguh cepat kehancuran kalian. Baju-baju Nabi kalian belum sempat usang. Peralatan rumah tangganya pun masih ada, dan sahabat-sahabatnya masih hidup, tapi justru kalian mengambil jalan selain jalan mereka. Kenapa? Tidakkah kalian lebih baik menghitung dosa-dosa kalian sendiri? Terus orang ini mengatakan, ya Abdullah, ma nuridu illa khairan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kita nggak pengen kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami muridul khairin la yusibu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapatkan karena caranya salah. Tetapi kalau ada kasus-kasus dari Abdullah bin Mas'ud, dan orang kalau dinasehati oleh Abdullah bin Mas'ud terima. Itulah Abdullah bin Mas'ud dengan segala karismanya, dengan segala kedalaman ilmunya, kebijaksanaannya. Tapi kalau kita balik lagi ke konsepnya Abdullah bin Mas'ud melihat dirinya, ini yang harus kita coba. Bahwa dia selalu merasa bahwa dirinya kotor, dirinya banyak dosa. Bahkan jamaah rahimahumullah, lebih dalam daripada itu, lebih istimewa daripada itu adalah seorang sahabat terbaik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia punya satu doa, ya, satu doa yang selalu dibaca sama beliau di dalam sholat. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih tinggi daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia punya satu doa yang selalu dibaca setiap sholat. Setiap sholat selalu dibaca doanya. Doanya tuh bukan minta harta, umur panjang, minta istri baru, mobil baru, tidak. Apa doanya Abu Bakar As-Siddiq? Orang yang memiliki banyak amal, ilmu, iman, doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini awal doanya, Pak. Siapa yang baca? Abu Bakar. Ngaku depan Allah, ya Allah, saya zalim kepada diri saya dengan kezaliman yang banyak. Faghfir li, ampuni saya. Maghfiratan min 'indik, dengan ampunan di sisimu. Warhamni, dan sayangilah saya, rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba. Doa yang paling sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah minta ampun sama Allah. Padahal kalau mau dibandingin sama dosa kita, gimana kira-kira? Tapi sudahkah kita sesering itu minta ampun sama Allah? Inilah kian berisi, kian merunduk. Semakin banyak amal, semakin banyak ilmu, semakin paham bahwa dirinya serba kurang. Ini Abu Bakar As-Siddiq minta sama Allah karena dia banyak menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya banyak maksiat. Inni zalamtu nafsi dzulman katsiran, ya Allah, kezaliman yang aku lakukan sangat banyak. Ini Abu Bakar mengaku di hadapan Allah kalau dia punya banyak kezaliman. Padahal Bapak Ibu rahimahullah, kalau saya katakan Abu Bakar As-Siddiq, apa yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian? Apa yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian? Kezalimannya Abu Bakar? Dosanya Abu Bakar? Tidak. Kita langsung di kepala kita sahabat Nabi, orang istimewa, masuk surga, perjuangan hijrah, membantu Nabi, semua kebaikan yang ada di kepala kita. Tapi dia doanya apa? Dia nggak bilang, ya Allah, saya kan udah ibadah, ya Allah. Ya Allah, saya kan sudah membantu Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang untuk Islam. Ya Allah, saya sudah begini, sudah begitu. Kalla wa hasya, tidak sama sekali.
Justru sebaliknya, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, faghfirli, ampuni aku. Allah. Kan kalau kita memakai akal kita akan mengatakan lebih cocok yang banyak minta ampun itu yang banyak dosa. Itu lebih cocok. Kalau bapak atau ibu ya, didatangi oleh seseorang yang kerjaannya cuma nongkrong, nggak pernah kita lihat dia sholat, nggak pernah kita lihat dia puasa, nggak pernah. Tapi subhanallah, di satu hari orang ini datang kepada antum, terus bilang, kira-kira saya harus berdoa apa ya kepada Allah? Kira-kira apa yang mesti saya minta kepada Allah? Mungkin ya sih kita mengatakan, ayo minta keberkahan, minta kaya sama Allah. Ya. Orang yang normal pasti bilang, tobat kamu sama Allah. Ini lebih cocok. Kenapa? Kita tahu ini orang cocoknya tobat. Tapi kalau yang datang itu imam masjid, hafidh 30 juz, setiap waktu sholat berjamaah di masjid, datang minta nasihat kepada kita. Kira-kira apa yang perlu saya minta kepada Allah? Tobat Ustaz. Pantas nggak kita ngomong gitu? Kita nggak enak ngomong begitu. Ustaz yang disuruh tobat. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq. Semakin dalam ilmunya, semakin kuat imannya, semakin banyak amalannya, semakin merasa kerdil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Semakin berisi, semakin merunduknya. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merutinkan doa ini, maka kita lebih pantas merutinkan doa ini jemaah sekalian. Abu Bakar As-Siddiq ini jemaah rahimakumullah, Rasul pernah bilang, "La wazina iman Abi Bakar bi iman al-ummah, la rajaha iman Abi Bakar." Kalau keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanannya umat, kata Rasul, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Coba, setinggi itu levelnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setinggi itu dia, Pak. Tapi mintanya ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih menarik sama rahimahullah. Doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini semuanya cuma minta ampun di sini. Menariknya, antum tahu berasal dari mana doa ini? Berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah gak ada yang di atas beliau. Berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang satu hari Abu Bakar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bilang, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu doa yang aku membacanya di dalam sholatku, kata Abu Bakar. Oke. Pertanyaan dari manusia nomor 2 terbaik di zaman itu, Abu Bakar, kepada manusia terbaik nomor 1. Pertanyaan Abu Bakar ke Rasulullah SAW. Permintaan Abu Bakar ke Rasulullah SAW. Yang bertanya istimewa, yang akan menjawab ini paling istimewa. Pertanyaan juga istimewa. Doa apa yang bisa aku baca dalam sholatku? Ajarkan ya Rasulullah. Berarti ini doa yang Rasul pandang paling cocok untuk orang seperti Abu Bakar. Doa ini adalah doa yang paling cocok menurut Rasul untuk orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Apa doanya? Kata Rasul, qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Katakan, ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak.
Faghfirli, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu menghapuskan dosa kecuali Engkau. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul menganggap bahwa doa yang paling pantas dirutinkan oleh Abu Bakar, doa yang paling pantas dibaca dalam salat untuk Abu Bakar adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kita? Kalau orang seperti Abu Bakar ternyata doa yang paling pantas doa minta ampun. Lalu berapa banyak kita minta ampun sama Allah dalam sholat, dalam doa kita? Berapa banyak kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal dosa kita dengan dosa Abu Bakar As-Siddiq, la ilaha illallah baina as-sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi ini perbedaannya. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud aja gak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq justru diberikan doa untuk banyak minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Ini konsep Islam, semakin berisi semakin merunduk. Semakin Anda beribadah kepada Allah, semakin Anda berilmu, harusnya Anda sadar bahwa Anda bukan siapa-siapa. Makanya orang-orang yang kalau udah ngaji sombong, udah haji sombong, udah umrah sombong, udah hafal sekian juz sombong, udah rajin ngaji sombong, orang ini bukan dari ciri ahli ilmu, bukan dari ciri ahli iman. Gak ada ciri ahli iman itu sombong. Kalau ada yang berhak sombong atas amalannya, Abu Bakar lebih pantas. Kalau ada yang berhak untuk tidak banyak-banyak istighfar, maka Abu Bakar lebih pantas. Siapa dari kita yang ngalahin Abu Bakar As-Siddiq? Umar aja gak bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq. Gimana kita? Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa ini? Ini luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Diajarin doa minta ampun sama Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ini Abu Bakar yang mengatakan doa ini. Dan doa ini menarik ya rahimahullah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Apa sih kezaliman Abu Bakar kalau dibanding dengan kezaliman kita? Dan kezaliman ini kan maksudnya maksiat. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Kata Allah di surat At-Talaq ayat kedua, Allah bilang bahwa siapa yang melampaui batas maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yani siapa yang bermaksiat dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Abu Bakar diminta sama Rasulullah SAW untuk mengaku bahwa dirinya banyak dosa. Jadi amal yang begitu banyak yang telah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, perjuangan yang telah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, harta yang telah dikeluarkan Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak menutup dirinya untuk minta ampun sama Allah. Ya salah. Kalau Abu Bakar dipaksa sadar bahwa amalannya sedikit, gimana dengan kita jemaah? Kalau Abu Bakar dipaksa untuk sadar bahwa dosanya masih banyak, gimana dengan kita coba? Coba jemaah rahimakumullah. Kita renungi sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dan Nu'aim bin Hammad. Bahwasanya anna malakan istawa Rabbu lama istawa Rabbu subhanahu wa ta'ala ala kursi. Bahwasanya ada malaikat yang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berada di kursinya, beristiwa di arasy, malaikat ini langsung sujud. Dia sujud terus, tidak pernah bangun sama sekali kecuali nanti di hari kiamat. Dan pada saat malaikat ini bangun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, maka kalimat pertama yang keluar dari lisan malaikat ini adalah Ya Rabbi lam a'buduka haqqa ibadati. Ya Allah, maafkan kami karena kami tidak maksimal dalam beribadah kepadamu.
Ya Allah, maafkan kami karena kami tidak maksimal dalam beribadah kepadamu. Padahal malaikat ini sujud. Itu mulai dari penciptaan arsy hingga hari kiamat. Kita nggak tahu berapa juta tahun, berapa miliar tahun dia sujud. Tapi begitu dia bangun, dia justru minta ampun sama Allah karena dia merasa ibadahnya tidak maksimal. La haula wala quwwata illa billah. Inilah haknya Allah yang begitu besar, jemaah. Hak Allah besar, luar biasa. Hak Allah ini agung, luar biasa. Kalau ada yang bisa menunaikan hak Allah secara sempurna, ya Rabbana, ini malaikat jauh lebih pantas untuk mengatakan dirinya setelah selesai. Tapi apa yang dia katakan? Ya Rabbi, ma'a'budaka haqqa ibadatik, ya Allah, maafkan kami tidak maksimal dalam beribadah kepadamu. Coba. Ini berarti simat atau ciri dari orang yang suka ibadah adalah selalu merasa kurang dari ibadahnya. Selalu merasa kurang dari ibadahnya. Ini subhanallah. Bayang. Makanya malaikat yang udah mungkin jutaan atau miliaran tahun sujud sama Allah itu tidak merasa bahwa dia telah melakukan ibadah yang baik kepada Allah. Terus kita masih mau merasa bahwa kita ibadahnya telah baik kepada Allah. Terus kita masih merasa bahwa sholat kita, sholat sunnah, haji, puasa, sedekah itu bisa dibanggakan di hadapan Allah. Kalau mesti ada yang membanggakan amalannya, Abu Bakar akan membanggakan amalannya di hadapan Allah. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Abu Bakar tutup amalanmu, minta ampun sama Allah. Bahkan itu dalam doanya, jemaah yang berumur. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar tidak menyebut satu pun jasanya untuk Islam. Tidak menyebut satu pun amalannya. Satu pun dari disebut sama. Malah dosanya dia ingat di hadapan Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu menghapuskan dosa kecuali Engkau, ya Allah. Lalu apa kata Abu Bakar? Faghfirli, ya Rasul. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Kenapa aku mesti diampuni? Ya Allah, faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampuni aku, berikan ampunan kepadaku dengan ampunan yang ada di sisi. Kata para ulama mengatakan, di sini Rasul mengajarkan bahwa kalau minta ampunan itu jangan mau disamain dengan amalnya kita. Karena kalau kita minta ampunan disamain dengan amal kita, ampunannya akan sedikit. Karena amal kita tuh ringan dan sedikit. Makanya minta faghfirli maghfiratan min indik, ya Allah. Ampunannya jangan dilihat dari amalku, ya Allah. Jangan disamakan dengan amalku, ya Allah. Tapi ampunannya murni dari sisimu saja, ya Allah. Itu akan lebih besar. Dibanding kita mau mengatakan, ya Allah, saya kan udah sholat, saya kan udah berjuang, saya udah bikin kajian, saya udah ikut kajian, saya udah cari makan yang halal, saya udah begini, saya udah begitu, ampunilah diriku. Sedikit nanti ampunan. Sedikit nanti ampunan. Subhanallah. Karena kalau ada yang pantas untuk berbangga amalannya di hadapan Allah, pasti Abu Bakar diajarin itu Rasul. Tapi ternyata Abu Bakar saja itu dipaksa sadar bahwa kalau kamu dapat ampunan itu bukan karena amalanmu, ya, itu karena Allah. Itu karena Allah yang mengasih ampunan. Ini bagaimana kuatnya pesan ini disampaikan Rasulullah SAW dalam satu doa, ya, yang akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa membaca doa ini. Bapak Ibu udah hafal doanya? Hah? Wah, kok sepi? Sudah, Masya Allah. Yang belum diam aja tuh nggak ngomong. Yang sudah aja yang suka. Allahumma, catat aja nih kalau mau catat. Allahumma inni zalamtu. Allahumma inni zalamtu. Allahumma
Inni zalamtu zulman katsira. Zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dhunuba wala yaghfiru dhunuba illa anta. Saya ulang dari awal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li ya faghfir li maghfiratan min indika faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katabtum? Masya Allah. Ya, jangan belum belajar bahasa Arab berarti ini. Katabtum? Itu tadi anak-anaknya katabna. Itu bahasa Arab. Udah pada nulisnya? Sudah. Ya, saya ulang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini Abu Bakar aja disuruh ngafalin, masa kita nggak ngafalin? Kalau ada orang yang tidak butuh dengan doa ini, maka Abu Bakar adalah orang yang paling pantas untuk tidak butuh dengan doa ini. Namun ternyata menurut Rasul, Abu Bakar butuh banget doa ini. Kalau Abu Bakar butuh dengan doa ini, apalagi kita? Ya, apalagi kita? Oke, doa ini dibaca saat sholat. Jadi ini namanya, ini subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq itu jawabnya itu sama Rasul nanya doa apa yang bisa dia baca. Jadi memang doa itu dipelajari, Pak. Doa itu didiktekan tadi. Seperti Rasul mendiktekan para sahabat dengan doa. Makanya para sahabat itu bilang, karena Rasulullah SAW yu'allimuna du'aan. Rasul ini sering ngajarin kami doa. Didikte sama Rasulullah SAW. Dan Rasul nggak terima kalau doa-doanya itu yang diajarin itu salah-salah ngomongnya. Nggak mau. Langsung dikoreksi. Waktu ada sahabat yang salah dengan satu kata, dikoreksi langsung sama Rasulullah SAW. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu memang orang di atas sunnah yang kuat banget. Dia sampai doa aja, nggak mau ngarang sendiri.
Dia maunya doa, tapi dari Rasul, wahyu dari Allah. Ya. Ini menunjukkan kuatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam memegang sunnah Nabi SAW. Dan itulah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kian berisi, kian merunduk. Dan yang juga tidak kalah istimewa jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah pendahulu kita, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, di antara doa yang sangat legendaris dari Nabi Adam alaihissalam, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Pada surat Al-A'raf ayat 23, ya, pada surat Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya bapak kita semua, Adam alaihissalam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang baca adalah Nabi Adam. Nabi yang baca, Nabi Adam alaihissalam. Dia bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuniku, tidak menyayangiku, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Ya, memang yang paling rugi jamaah rahimakumullah, kalau dosa tidak diampuni, itu rugi, sangat rugi. Ya. Juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam jamaah rahimahumullah, dia kan nabi. Dia nabi. Amalannya banyak. Pilihan. Tapi begitu masuk, ya, ditelan oleh ikan proses ikan hiu. Kalau ikan hiu berapa? Ikan hiu kecil. Ikan paus mungkin itu. Al-hut, ya, al-hut itu ikan paus. Waktu Nabi Yunus dimakan, ya, dimasukin ke dalam perut ikan, itu dibawa sama ikannya masuk ke dalam laut. Itu dia gelap. Dari perut ikan itu udah gelap. Dia masuk ke laut yang sangat dalam, itu gelap. Dan itu di waktu malam dan gelap. Ada 3 lapisan kegelapan di atas Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah firmankan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Allah mengatakan, dan Nabi Yunus akhirnya berdoa di dalam kegelapan tersebut. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak, terus inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tiada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saat Nabi Yunus merunduk di situ, apa yang terjadi? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah doanya. Kami selamatkan Nabi Yunus dari kegelapan tersebut, dan begitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman saat dia mau sadar akan kezaliman dalam dirinya. Semakin berisi, semakin merunduk. Kunci agar doa kita banyak dikabulin sama Allah. Lebih dahsyat daripada Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam, lebih dahsyat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar kepada Allah, aku minta
minta ampun sama Allah setiap hari 100 kali. 100 kali. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasul bilang, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih." Demi Allah, aku minta ampun dan taubat sama Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Tuh. Bayangin. Lebih dari 70 kali dalam satu hari. Ini manusia istimewa Bapak Ibu sekalian. Tapi gak pernah lepas dari minta ampun karena sadar kekurangan. Ini orang-orang istimewa yang gak pernah lepas dari taubat karena sadar akan dosa. Makanya jamaah rahimakumullah, taubat ya, itu adalah pekerjaan orang-orang soleh. Jangan salah, taubat itu pekerjaan orang-orang soleh. Jadi yang suka taubat itu siapa? Orang soleh. Kalau dia nggak soleh nggak bakal taubat. Kalau dia sombong nggak bakal taubat, makanya dia nggak soleh. Orang soleh seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taubat bisa 70 kali. Taubat itu amalan hati, Bu. Amalan hati. Jadi hati yang bertobat, menyesal akan dosa-dosa. Ya. Tidak selalu berkaitan dengan sholat taubat, tidak. Kalau 70 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertobat dalam satu hari, berarti 70 kali sholat. Tidak. Makanya sholat taubat bukan syarat dari taubat. Syarat dari taubat itu nadamah, penyesalan. Ya, di antara syarat yang paling kuat dalam taubat itu penyesalan. Nyesal kita dengan dosa tersebut. Ya, kita menyesal dengan dosa tersebut. Ya, maka jemaah rahimahumullah, ini manusia yang sangat luar biasa. Itu nggak pernah membanggakan dirinya. Manusia yang sangat luar biasa ilmunya, nggak pernah sombong akan amalannya. Berarti di sini kita belajar. Di antara ciri ahli ilmu dan ahli iman, semakin berisi, semakin merunduk. Tapi jangan lupa ya, ini bukan pura-pura merunduk, bukan pura-pura tawadhu, bukan pura-pura merendah. Karena level orang, ya, menurut sebagian para ulama, 3 kalau dalam pengajian. Pertama, sombong. Itu yang pertama. Orang pasti melewati level ini. Kalau nggak ditahan-tahan, bakal berantakan. Apa tuh maksudnya sombong gitu, Ustaz? Belagu banget. Ilmunya baru dikit, tapi gayanya selangit. Kayak orang belajar karate masih ban putih. Itu kalau habis latihan pengen aja ribut orang. Ini nggak ada yang macam-macam apa yang mau boleh? Sikat ban putih. Coba lihat tadi kamu. Oh, elegan. Nyantai. Kita ngobrol sampai nggak tahu bahwa dia wanita. Ya, tapi itu step pertama. Memang akan dilewati. Syekh Abu Bakar Zaid mengatakan Abu Shibr tuh ini orang sejengkal. Ilmunya sejengkal, gaya selangit. Ya, ilmunya sejengkal, gaya selangit. Ini yang hobi komen-komen di Instagram, hobi mengkritisi semua hal yang dia lihat. Karena merasa bahwa dia sudah memiliki ilmu yang cukup. Step awal. Nanti kalau dia belajar terus, nah, masuk ke step kedua yang saya barusan bilang, pura-pura tawadhu. Aku mah diam aja lah, karena gue kan udah punya ilmu. Gue diam aja lah, karena saya kan udah punya ilmu. Ini pura-pura tawadhu ini. Ya, dia merasa masih dia tuh punya ilmu, tapi saya nggak mau keluarin kan? Masa saya keluarin? Ini cuma orang-orang awam aja ya, Bang. Kalau saya masih punya ilmu, saya tahan aja. Jadi dia tawadhu tapi pura-pura. Dia masih membanggakan ilmu yang dimilikinya. Itu step 2. Step 3, inilah para ulama selalu merasa dirinya bodoh dan kotor. Ini dia 3. Makanya kalau berbicara tentang ilmu tidak diikuti kesombongan.
tawadhu'nya jujur, merendahnya jujur, takwanya jujur, cari ilmunya jujur. Tuh. Karena jiwanya udah terlatih dia. Udah sampai mengatakan bahwa dirinya ini bodoh. Ya. Makanya kita temui orang-orang yang mengatakan dirinya bodoh itu justru para ulama yang besar. Yang mengatakan dirinya banyak dosa ternyata orang-orang yang istimewa. Karena sudah sampai pada step tersebut. Ya. Dan itu yang mesti kita kejar ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka sesi tanya jawab waktu. Ibu-ibu, ini kalau mau minum gimana caranya? Gelasnya kosong. Iya, kan gak bisa jawab pertanyaan, gelasnya kosong. Saya nggak puasa, Bu. Saya nggak puasa. Jangan terlalu husnuzon. Jika seorang istri dihina dan direndahkan oleh salah satu keluarga dari pihak suami, tapi suami tetap baik dan menjaga silaturahmi dengan orang itu, bahkan ingin bekerja dengan mereka, apa yang harus dilakukan oleh istri? Melarang suami atau menerima keputusan suami yang ingin bekerja dan tetap baik dengan mereka? Ini sebenarnya masalahnya rada rumit ya, karena kasusnya nggak jelas. Ini dihina dengan hinaan apa, direndahkan kenapa, ya. Kalau kita tahu sebab-sebabnya mungkin kita bisa jawab ya. Cuma kalau ini kita nggak tahu, maka ini akan kembali kepada keputusan suami bagaimana memandang masalah ini. Ya, wallahu a'lam. Doa yang diajarkan pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah juga bisa menjadi penguat iman manusia agar tidak mudah berbuat dosa? Jelas bisa. Ya, tenang ibu-ibu, tenang. Jelas bisa. Kenapa? Karena doanya Abu Bakar itu minta ampun. Ya, doanya Abu Bakar As-Siddiq itu minta ampun. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua hal itu akan jadi lebih mudah. Beriman, beramal, berilmu, semuanya akan mudah. Kehidupan akan mudah. Makanya doa minta ampunan itu paling banyak diminta sama Rasulullah SAW agar semua keadaan kita tuh atau kehidupan kita tuh lancar. Kalau kita udah diampuni, lancar. Tapi kalau kita banyak dosa, pasti banyak hukumannya di dalam dunia. Tadi sudah dicontohkan beberapa doa orang-orang terbaik yang dosanya sedikit. Bagaimana doa untuk kita yang dosanya sangat banyak, terutama saya. Mana saya bisa? Kita sama-sama banyak dosanya, ya. Dan kita sama-sama mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu seluruh ayat dan hadis, ya, itu tidak hanya untuk orang tersebut seperti doa untuk Abu Bakar. Ia bukan berarti khusus untuk Abu Bakar, tapi yang lain juga untuk bisa dibaca dengan yang lain. Maka yang perlu dilakukan adalah kita berdoa sebagaimana doa-doa mereka. Yang kedua, saat kita berdoa,
semampu kita ikuti hati mereka saat mereka berdoa. Kekhusyuannya, ketulusannya, kesadaran dirinya akan dosa-dosa kita banyak. Insya Allah dengan itu kita bisa diampuni. Ustaz, bagaimana dengan anjuran berdoa dengan wasilah amal saleh seperti yang terjadi pada peristiwa orang yang tertidur di dalam gua? Boleh berwasilah dengan amal saleh, ya, boleh berwasilah dengan amal saleh. Dan di hadis itu dikatakan, sesungguhnya aku telah melakukan amal ini, amal itu, amal ini, amal itu. Jika itu ikhlas untukmu ya Allah, ya. Jika itu ikhlas untukmu ya Allah, faftah, bukakanlah batu tersebut. Ya, jadi tetap kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dalil akan bolehnya. Ya, dalil akan bolehnya. Namun yang kita lihat seringnya Rasulullah SAW justru berdoa dengan kelemahan dirinya. Jadi boleh dengan amal solehnya dan juga boleh dengan kelemahan dirinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi Yunus sampai dimakan ikan paus? Berapa lama Nabi Yunus dimakan ikan paus? Berapa lamanya saya lupa ya, wallahu a'lam. Tapi kenapa dimakan ikan paus? Ya, kalau dalam ayatnya kan dikatakan wa dzannun idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada. Karena dia tadinya Nabi Yunus itu berdakwah, lalu kemudian umatnya ini subhanallah menyusahkan dia, maka dia marah dan keluar. Ya. Dan pada saat sampai di perahu, ya, perahu yang membawa orang-orang termasuk umat-umatnya juga, itu membawa berlayar gitu ya. Ternyata perahunya ini rusak dan akan tenggelam. Saat perahunya rusak dan akan tenggelam, itu umatnya itu mengundi. Nama siapa yang keluar, dia yang mesti mengorbankan dirinya keluar dari kapal agar yang lain selamat. Diundi berkali-kali, yang keluar namanya Yunus. Tapi yang lain kan gak enak, masa dia nabi, dia nyebur. Ya, jadi itu berkali-kali. Diundi lagi Yunus lagi. Diundi lagi saya yang keluar. Akhirnya beliau harus nyebur dan akhirnya termakan ikan paus. Itu yang saya ingat ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.